ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Rabu 17 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu siang, membaca kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-22 dari bab kitab Tauhid, Babu ma ja'a fi himayatil Mustafa janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirk. Yang artinya bab ke-22, tindakan Al-Mustafa untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju kesyirikan. Yang dimaksud dari bab ini adalah menjelaskan penjagaan Al-Mustafa. Al-Mustafa yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perihal tauhid dari segala yang mengurangi atau merusaknya, dan sebagai upaya untuk menutup seluruh pintu kesyirikan. Nah, ini maksud daripada bab ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, sikap-sikapnya dan ucapan-ucapannya dalam perihal menjaga tauhid dari segala yang mengurangi tauhid dan dari segala yang merusak tauhid. Kemudian ini juga merupakan upaya agar seseorang tidak masuk ke dalam pintu kesyirikan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya, halaman 345. Silahkan dibuka. Qauluhu babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirk. Bab
penjagaan Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad SAW, janabat tauhid, sisi tauhid, dan penutupan beliau setiap jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Penulis berkata, al-janabu huwal janib, wal muradu himayatuhu sallallahu alaihi wasallam amma yuqarribu minhu atau yukhalituhu minasyirik wa asbabih. Al-janab adalah samping, dan yang dimaksud di sini adalah penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap apa saja yang mendekatkan pada kesyirikan atau mencampurkannya dengan kesyirikan dan sebab-sebabnya. Mencampurkannya dengan kesyirikan dan sebab-sebabnya. Qauluhu wa qaulullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang dalil-dalil. Ada sekitar 3 dalil disebutkan dalam bab ini. Yang pertama surah At-Taubah ayat 129, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan firman Allah taala, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa oleh rasul tersebut penderitaan kamu. Surah At-Taubah ayat 129. Baik. Kemudian ahibati fillah, azanillah wa iyyakum. Lalu penulis mengatakan di sini, qala Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu Allah ta'ala mumtannan 'alal mu'min bima arsala ilaihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai bentuk pemberian nikmat atas orang-orang beriman dengan pengutusan kepada mereka rasul dari jenis mereka, ai min jinsihim wa ala lughatihim, atau dari jenis mereka yaitu manusia, wa ala lughatihim, dan sesuai dengan bahasa mereka. Fa in tawallaw, maka maqala Ibrahim alaihi salam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka rasul dari mereka. Surat Al-Baqarah ayat 129. Wa qala ta'ala qad manna Allah 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sebagaimana juga firman Allah, dan sungguh Allah telah memberikan nikmat atas orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka. Surat Ali Imran ayat 164. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay minkum kama qala Ja'far ibnu Abi Talib lin Najashi wal Mughirah ibnu Syu'bah li rasuli Kisra. Inna Allah ba'atha fina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sifatahu wa madkhalahu wa makhrajahu wa sidqahu wa amanatahu wa dzakara al-hadith. Dan juga penulis membawakan dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwa termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari diri kita, dari jenis kita. Yaitu yaitu sebagaimana perkataan Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi, dan perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu
kepada utusan Kisra, yang perkataannya adalah sesungguhnya Allah telah mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul yang kami ketahui nasabnya dan sifatnya, kemudian tempat masuknya, tempat keluarnya, kemudian kejujurannya dan amanahnya, dan menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian berkata, waqala Sufyan ibn Uyainah an Ja'far ibn Muhammad an abihi fi qawlihi ta'ala laqad ja'akum rasul min anfusikum qala lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah, yang artinya telah berkata Sufyan bin Uyainah, kemudian Ja'far bin Muhammad dan bapaknya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Mereka berkata rasul tersebut tidak terkena sedikit pun dari kelahiran jahiliyah. Artinya mereka dilahirkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu azizun alaihi ma'anittum ay ya'izzu alaihi syai' alladhi ya'natu ummatahu wa yashqu 'alayha. Walihada dzakara al-hadits al-marwi an min tariqi anhu annahu qala bu'itsu bil hanifiyyati samah. Kemudian Allah berfirman, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa oleh beliau apa yang kalian rasakan. Berat terasa oleh Rasulullah SAW apa yang dirasakan oleh umatnya. Kata penulis di sini, ay ya'izzu alaihi asy-syai' alladhi ya'natu ummatahu wa yashqu 'alaiha. Merasa berat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang menyulitkan umatnya. Walihada, oleh sebab itulah telah terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, aku diutus dengan ajaran yang lurus dan mudah. Wa fis sahihi inna hadzal din yusrun, dan di dalam hadis yang sahih yaitu riwayat Bukhari, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Wa syari'atuhu kulluha samhah sahlah kamilah yasirah ala man yassaraha Allahu alaihi. Dan syariat Islam seluruhnya mudah, mudah, ringan dan sempurna. Ia adalah mudah atas siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Qauluhu harisun 'alaikum ay 'ala hidayatikum wa usulun naf'i ad-dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Harisun 'alaikum maksudnya adalah semangat gigih atas hidayah kalian dan sampainya manfaat duniawi bahkan ukhrawi kepada kalian. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yaqlibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman akhrajahu at-Tabarani. Wa qala ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad bayyantuhu lakum. Yang artinya, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dan tidaklah ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau menyebutkan untuk kita ilmu darinya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dan berkata lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu dari surga dan menjauhkan dari neraka kecuali aku telah jelaskan bagi kalian. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga
dan menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali aku telah jelaskan bagi kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan harisun alaikum, bahwa Nabi Muhammad SAW sangat gigih, ya, sehingga semuanya sudah dijelaskan terhadap umatnya. Wa qawluhu bil mu'minin raufur rahim, kama qala ta'ala waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'alal azizir rahim. Yang artinya, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat penyayang. Ini seperti surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 217. Waqfid janahaka, dan rendahkanlah sayap-sayapmu. Liman ittaba'aka minal mu'minin, untuk siapa saja yang mengikuti engkau dari orang-orang beriman. Fa in asauka, jika engkau bermaksiat, jika mereka bermaksiat kepadamu, faqul inni bari'um mimma ta'malun, maka ucapkanlah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Wa tawakkal 'ala azizir rahim, dan bertawakallah kepada al-aziz ar-rahim. Wa hakadha amarahu ta'ala fi hadhihi al-ayat al-karimah wa hiya qawluhu fa in tawallaw ay amma ji'tum bihi min asy-syari'ah al-mutahharah al-kamilah syamilah faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, yaitu firman-Nya, dan jika kalian berpaling atas apa yang didatangkan kepada kalian dari syariat yang suci, yang sempurna, yang mencakup seluruh perkara, maka ucapkanlah hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, qultu faqtadat hadhihi al-awsaf allati wasafa biha Rasulullah SAW fi haqqi ummatihi an anzarahum wa hadzarahum asy-syirk alladhi huwa a'zamu adh-dhunub wa bayyana lahum dhara'i'ahu al-musilati ilayhi wa ablagh fi nahyihim anha, wa min dhalika ta'dhimul qubur wal ghulu fiha was salatu 'indaha wa ilaiha wa nahdu dzalik mimma yusiru ila ibadatiha kama taqaddam wa kama sayati fi ahaditsil bab. Aku berkata, sifat-sifat ini yang Rasulullah SAW mensifati dengannya pada keadaan umatnya, yaitu Rasul memberikan peringatan kepada mereka tentang kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah dosa yang paling besar, dan menjelaskan untuk mereka segala sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Dan beliau melebihkan di dalam larangan beliau terhadap kesyirikan. Termasuk daripada larangan tersebut adalah pengagungan terhadap kuburan-kuburan dan sikap terlalu berlebihan-lebihan di dalamnya, dan sholat di sisinya atau menghadap kepadanya, dan yang semisal dengannya dari apa saja yang menghantarkan kepada beribadah kepadanya, sebagaimana sudah dijelaskan dan sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam hadis-hadis bab. Intinya ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam ayat surah At-Taubah ayat 128 tadi. Mengkonsekuensikan beliau sangat menjaga akidah tauhid umatnya, menunjukkan kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga akidah tauhid umatnya. Di saat ayat disebutkan, di dalam ayat disebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW yang dengannya pasti beliau sangat gigih dan perhatian menjaga akidah tauhid umatnya. Nah, itu maksud daripada penjelasan dalil 1 Quran surat Taubah ayat 128 tadi.
Baik. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin ruwatuhu thiqat. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Dan bersalawatlah atasku. Sesungguhnya salawat kalian akan sampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan perawinya terpercaya. Nah, kemudian di sini dijelaskan qauluhu la taj'alu buyutakum qubura. Yang artinya janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ay la tu'attiluha min as-salati fiha wad-du'a'i wal-qira'ah fatakunu bimanzilatil qubur. Maksudnya adalah jangan kalian hilangkan sholat-sholat di dalam rumah-rumah kalian, berdoa dalam rumah-rumah kalian, membaca Al-Quran dalam rumah-rumah kalian. Maka ini kedudukannya sama dengan kuburan. Fa'amara bitaharril ibadah fil buyut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggiatkan ibadah di dalam rumah-rumah. Wa naha an taharriha 'indal qubur. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersikap hati-hati di dalam ibadah di sisi kuburan. Wa aqsu ma yaf'aluhu musyrikun min an-nasara man tashabbaha bihim min hadhihi al-ummah. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kaum Nasrani, dan siapa saja yang menyerupakan dirinya dengan mereka di dalam ayat ini. Baik. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan dalil-dalil tentang dilarangnya seseorang mengagungkan terlalu berlebihan kuburan orang-orang yang dianggap saleh. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jadikanlah dari salat-salat kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Wa fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asy-syaitan yanfiru min al-bait alladhi yasma'u suratul Baqarah tuqra'u fihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu terangkat sampai kepada Rasulullah SAW, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang tidak terdengar suara surat Al-Baqarah dan dibacakan di dalamnya. Nah, ini hadis-hadis disebutkan oleh penulis untuk menjelaskan bahwasanya jangan jadikan rumah-rumah kita sebagai kuburan, tapi sholatilah di rumah kita. Kemudian baca Quranlah, zikir pagilah di rumah kita. Jangan sampai terbalik, ya, malah di kuburan semangat, kemudian di rumah tidak pernah. Nah jadi itu tadi dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Dan maksud daripada dalil tadi adalah Nabi Muhammad SAW melarang menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan, yakni dengan tidak mensolati di dalamnya, baik sholat wajib
untuk para wanita, atau salat sunnah untuk para wanita, atau laki-laki, atau dibacai Al-Quran. Beliau juga melarang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang selalu dikunjungi secara berkala, karena dikhawatirkan menjadi sarana menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu beliau memerintahkan untuk berselawat atas beliau, karena salawat tersebut akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun orang tersebut berada. Ya, kalau orang bersalawat maka akan disampaikan salawat tersebut kepada Rasulullah SAW dimanapun orang tersebut berada. Nah, itulah makna daripada dalil tadi. Itulah makna daripada dalil tadi. Yang kedua ya. Nah, apa hubungan dalil tadi dengan bab? Hubungan dalil tadi dengan bab, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga akidah tauhid umatnya. Di dalam hadis disebutkan 3 perkara untuk menjaga akidah tauhid, yaitu yang pertama, dilarang menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan, tetapi disolati rumah-rumahnya. Yang kedua adalah dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat yang selalu dikunjungi. Yang ketiga adalah beliau memerintahkan untuk bersalawat kepada beliau atau atas beliau jika memang ingin mengucapkan salam kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah penjelasan dalil yang kedua ya. Penjelasan dalil yang kedua seperti itu. Baik. Jadi kalau kita perhatikan tadi penulis menjelaskan dalil yang pertama itu lebih kepada bahwa termasuk dari nikmat Allah adalah Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu penulis membawakan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, dengan sifat-sifat tersebut, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga umatnya dari perbuatan yang sangat buruk, yaitu dosa besar kesyirikan. Kemudian di dalil yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga akidah tauhid umatnya dengan cara beliau memerintahkan dengan 3 perintah, yaitu jangan menjadikan sebagai kuburan, yang kedua jangan menjadikan kuburan beliau sebagai berhala, atau menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang didatangi dalam waktu yang berkala. Yang ketiga adalah jika memang ingin mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW cukup dengan bersalawat atas beliau, maka salawatnya nanti akan disampaikan kepada Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu kita membahas tentang dalil yang ketiga, ya. Wa an Ali bin ada lanjutannya sebelum dalil yang ketiga. Kemudian di sini wa qauluhu wa la taj'alu qabri 'idan, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah jadikan kuburanku sebagai 'id. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-'id ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'am ala wajhi mu'tad. 'Id adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada
berkumpul kembali di setiap tahun dalam keadaan yang sudah dibiasakan. Nah, ini namanya Id, ya. Aidan imma bi'auni sunnah atau imma bi'audi sanah atau bi'audi al-usbu' atau syahr wa nahwi dzalik. Baik itu per tahun, per pekan, per bulan, atau yang semisalnya. Maka jangan jadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat yang diziarahi pada waktu-waktu berkala dengan eh, keutamaan-keutamaan tertentu. Nah, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah al-'id ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu min zaman wa makan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan Id adalah yang biasa datang dan yang dimaksud dari waktu dan tempat. Ma'khudun minal 'adah wal i'tiyad. Diambil dari kata 'adah dan juga kebiasaan. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها. Jika dia adalah tempat sebuah nama sebuah tempat, maka berarti dia adalah tempat yang dimaksudkan berkumpul di dalamnya dan juga melaksanakan ibadah atau yang selainnya di dalamnya. Kama anna al-masjid al-harama wa Mina wa Muzdalifah wa Arafah wal masyair ja'alaha Allah aidan lil hunafa wa mathabatah. Sebagaimana Masjidil Haram, kemudian Mina, daerah Muzdalifah, Arafah dan masyair, tempat-tempat suci lainnya yang Allah jadikan aidan sebagai berhala. Yang Allah jadikan sebagai sesuatu yang diulang-ulang bagi orang-orang yang bertauhid dan juga sebagai tempat bagi orang-orang yang bertauhid. Jadi Masjidil Haram didatangi setiap waktu haji, kemudian Masjidil Mina, Muzdalifah, Arafah dan juga tempat-tempat penunaian ibadah haji lainnya didatangi ketika musim haji. Ya, ketika musim haji. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kama ja'ala ayyam al-'id fiha 'idan. Sebagaimana ia menjadikan hari-hari Id di dalamnya ada Id, yaitu berkumpul pada waktu berkala. Wa kana lil musyrikina a'yad zamaniyah wa makaniyah. Dan orang-orang musyrik dahulu memiliki Id-Id berupa waktu dan tempat. Artinya ada waktu yang mereka berulang-ulang berkumpul di dalamnya, ada tempat yang juga mereka berulang-ulang berkumpul di dalamnya. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma jaa Allahu bil-Islam abtalaha wa 'awwadha al-hunafa minha Idul Fitr wa Idul Nahr. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala datang dengan Islam, maka Allah membatalkan semua id-id tersebut dan digantikan yang lurus darinya, seperti Idul Fitri dan Idul Nahr, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamu Mina, dan juga hari-hari Mina, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kama awwadahum min aidil musyrikin al-makaniyah bil Ka'bah wa Mina wa Muzdalifah wa Arafah wal masyair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka dari hari raya orang musyrik yang berupa tempat, yaitu Ka'bah, Mina, Muzdalifah dan Arafah serta tempat-tempat menunaikan ibadah haji lainnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat untuk didatangi di dalam waktu yang berkala. Nah,
Qauluhu wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersalawatlah kalian atasku karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yushiru bidzalika ila anna ma yanalani minkum minas salati wa yahsulu wassalam yahsulu ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum fala hajata lakum ila ittikhadhihi 'idan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan isyarat dengan hal itu bahwa apa yang aku dapati dari kalian, yaitu berupa salawat dan salam, terjadi baik itu kalian dekat dengan kuburanku ataupun kalian jauh dari kuburanku. Maka tidak ada hajat keperluan untuk menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai Id, yaitu sebagai tempat yang dikunjungi terus-menerus dalam waktu yang berkala. Di dalam hadis disebutkan la taj'alu buyutakum qubura. Taqaddama kalamu Syekhul Islam fi ma'na al-hadits qablahu. Telah lewat perkata Syekhul Islam dalam makna hadis sebelum ini, yaitu jangan menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Maksudnya adalah menjadikan rumah-rumah tidak disolati, tidak dibaca Al-Quran. Ini menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Qauluhu wa an Ali bin al-Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu an abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala sallam. Qala la tattakhidhu qabri 'idan wa la buyutakum quburan wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Rawahu fil Mukhtarah. Artinya disebutkan dari Ali bin Al-Husain bahwa beliau melihat seorang lelaki datang ke sebuah lubang yang ada di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW. Lalu ia masuk ke dalamnya dan ia berdoa. Lalu Ali bin Al-Husain berkata, jangan engkau lakukan itu. Kemudian beliau berkata, maukah engkau aku beritahukan sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah jadikan kuburanku sebagai Id, yaitu tempat yang diulangi setiap waktunya untuk didatangi. Wala buyutakum kubura, dan janganlah kalian menjadikan kuburan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sallu alayya, salatlah kalian. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahul fil Mukhtarah, sampai kepada diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hadal hadis walladhi qablah jayyidani hasan al-isnadain. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya adalah hadis yang baik, sanadnya baik. Ammal awal farawahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadis Abdullah ibn Nafi' ibn as-Sa'ir. Beliau berkata, akhbarani Ibnu Abi Dzib, telah memberitahukan kepadaku Ibnu Abi Dzib, an Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fadzakara, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau menyebutkannya. Wa ruwatuhu thiqatun masyahir, dan rawi-rawinya itu adalah terpercaya dan masyhur. Lakin Abdullah ibn Nafi' qala fihi Abu Hatim ليس بالحافظ يعرف وينكر قال ابن معين هو ثقة قال أبو زرعة لا بأس به. Dia kan ada dua sanad. Kita sekarang membicarakan sanad yang pertama. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya dari Abdullah bin Nafi' as-Sa'ir.
Beliau berkata, telah memberitakan kepadaku Ibnu Abi Dhi'b dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya yang masyhur. Akan tetapi Abdullah bin Nafi', maka Abu Hatim mengatakan bukan ahli hadis. Kemudian Abdullah bin Nafi' mengetahui yang mungkar dan dia mengingkarinya. Kemudian yungkir, mengingkari untuk melakukan kesalahan. Wa qala Ibnu Ma'in huwa thiqah wa qala Abu Zur'ah la ba'sa bihi. Yahya bin Ma'in mengatakan dia adalah terpercaya, yaitu Abdullah bin Abdullah bin Nafi', ya. Abdullah bin Nafi', kata Abu Hatim, laisa bil hafidh, bukan orang yang ahli hadis. Ya'rifu wa yunkir, dia kadang tahu hadis tetapi kadang mengingkari hadis yang sahih. Wa qala Ibnu Ma'in huwa thiqah, dan Imam Ibnu Ma'in mengatakan dia adalah terpercaya. Qala Abu Zur'ah la ba'sa bihi, dan Abu Zur'ah berkata tidak mengapa diambil riwayatnya itu dari Abdullah bin Nafi'. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa mislu hadha idza kana li hadithi syawahid ulima annahu mahfud wa hadha laysa lahu syawahid mutaaddidah. Dan yang seperti ini, jika ada hadis seperti ini, maka memiliki syawahid, yaitu pembantu-pembantunya, riwayat-riwayat pembantunya. Ini menunjukkan bahwasanya hadisnya memang ada, dan hadis ini memiliki syahid-syahid pembantu-pembantu yang sangat banyak, sehingga hadisnya naik kepada derajat hasan. Qala al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi huwa hadithun hasan jayyidul isnad wa lahu syawahid yartaqi biha ila darajati sihhah. Imam Muhammad bin Abdul Hadi bercerita bahwa huwa hadithun hasan jayyidul isnad, dia adalah hadis yang baik dan sanadnya baik, dan ia memiliki pembantu-pembantu riwayat yang bisa menaikkannya kepada derajat sihhah, yaitu menaikkannya kepada derajat kesahihan. Ini sekarang kita membicarakan hadis yang mana sih? Hadis yang disebutkan bahwa janganlah menjadikan kuburanku sebagai berhala, atau janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat yang didatangi secara berkala. Nah, itu hadis yang dibicarakan tadi. Ya, tapi hadisnya adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Nah, saya kira itu dulu ya. Jadi pembicaraan kita berhenti kepada dalil yang ketiga, bahwa Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat seseorang datang ke kamar kuburan Rasulullah SAW yang ada lubangnya, lalu dia masuk dalamnya dan berdoa, dan dilarang oleh Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maukah aku beritahukan kepada kalian sebuah hadis yang aku mendengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Nah, hadis ini yang kita bicarakan tadi, yaitu janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai id. Maksudnya adalah menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat yang dikunjungi secara berkala. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini ada yang melemahkannya, ada yang mensahihkannya. Maka kita katakan hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, ya, karena banyak sekali pembantu-pembantunya yang menyebabkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, itu kita sampai pada pertemuan pada pembicaraan itu tadi ya. Nah, sedangkan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Qadhi Ismail Al-Hafidh
dia Muhammad bin Abdul Salam Al-Maqdisi fil Mukhtarah. Nah, yang jelas hadis yang kedua belum kita pelajari. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullah taala. Naam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ahibati fillah, ahfanillah wa iyakum. Seorang muslim diperingatkan dan diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW agar banyak-banyak mengingat kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Yang artinya perbanyaklah mengingat kematian. Karena mengingat kematian ini akan memudahkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, yaitu man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsa. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu ta'jilut taubah, segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, yaitu seseorang puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu adalah kekayaan sebenarnya. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat beribadah. Apabila seseorang banyak mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan 3 hal tersebut. Dan salah satu cara banyak mengingat kematian adalah dengan berziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Yang artinya, ziarahilah kuburan-kuburan. Sesungguhnya ia akan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Nah, jadi sebagai seorang muslim diperintahkan untuk banyak mengingat kematian. Dan salah satu cara untuk mengingat kematian adalah dengan memperbanyak berziarah kubur. Dan Nabi Muhammad SAW belum mensyariatkan bahwa kematian seseorang
diperingati. Hal ini tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada juga di zaman para sahabat dan juga para tabi'in. Oleh karena itu, yang wajib kita lakukan adalah memperbanyak mengingat kematian dengan cara salah satunya berziarah kubur. Nah, karena dengan berziarah kubur tersebut kita segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, kemudian semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Eh, Tidak termasuk di dalamnya karena umroh atau berziarah ke kota Nabi kita tidak bisa merutinkannya. Bahkan ada sebagian orang yang sekali saja seumur hidupnya tidak merutinkan untuk berziarah ke Masjid Nabawi ataupun ke kota Madinah, yang akhirnya bisa berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, beda hal kalau seandainya ada orang di kota Madinah, kemudian dia setiap Jumat sore misalkan menziarahi kuburan Rasul SAW, dia jadikan kuburan Rasul SAW sebagai Id, tempat yang dikunjungi secara berkala setiap Jumat. Nah, ini termasuk yang yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Adapun yang datang ke kota Madinah, berziarah ke kota Madinah, lalu dia pergi ke Masjid Nabawi, lalu kemudian mengucapkan salam ke kuburan Nabi Muhammad SAW, maka ini tidak mengapa, meskipun dia datang ke kota Madinah hampir setiap tahun misalnya. Ini bukan yang dimaksud di dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ini jangan sampai salah paham ya. Berziarah kubur disyariatkan dalam agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Aku dahulu melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Sesungguhnya ia mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Ini satu poin yang harus dipahami baik-baik. Kemudian poin yang kedua adalah ketika kita berziarah ke kota Madinah, maka ada 2 masjid dan 3 kuburan yang disyariatkan untuk diziarahi. Masjid yang pertama adalah Masjid Nabawi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid."
janganlah kalian bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Yang pertama Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian yang kedua Masjidil Hadza, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, kemudian Masjidil Aqsa. Kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Quba, karena Rasulullah SAW setiap Sabtu beliau pergi ke Masjid Quba, baik masyian atau rakiban, baik itu dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan. Nah, ini menunjukkan bahwa masjid tersebut disyariatkan untuk diziarahi, bahkan pahalanya seperti pahala umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, kemudian yang adapun 3 kuburan adalah kuburan Nabi dan 2 sahabatnya, kuburan Baqi' al-Gharqad dan kuburan Syuhada Uhud. Kuburan Nabi dan sahabatnya disyariatkan untuk diziarahi. Yang kita bicarakan tadi adalah mengkhususkan waktu tertentu sehingga menjadi ritual tersendiri untuk mengunjungi dan menziarahi kuburan Rasulullah SAW. Itu yang belum dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adapun berziarah ke kuburan Baqi', maka ini disyariatkan. Nabi Muhammad SAW berziarah ke kuburan Baqi'. Kadang di setiap malam beliau menggilir Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga adalah berziarah ke syuhada Uhud. Maka Nabi Muhammad SAW juga berziarah ke makam orang-orang yang meninggal mati syahid di peperangan Uhud. Nah, ini menunjukkan bahwa 3 kuburan ini disyariatkan untuk didatangi. Nah, adapun kuburan-kuburan lainnya tidak disyariatkan untuk didatangi. Jika mendatanginya hanya sekedar ingin tahu bahwa kuburan sahabat ini di sini, maka lebih baik dia niatkan untuk berziarah kubur. Tetapi kalau kita perhatikan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, maka mereka tidak mengkhususkan untuk berziarah kubur ke kuburan-kuburan tertentu saat mereka pergi ke Madinah untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau berhaji di sini atau berumrah 4 kali, maksud saya. Berhaji sekitar 1 kali, dan tidak pernah beliau memerintahkan untuk mendatangi kuburan Khadijah misalkan yang meninggal sebelum beliau ke Mekah, kemudian diziarahi secara khusus, tidak pernah. Jadi kalau ingin berziarah kubur ke sana, tidak mengapa dengan niatan menziarahi kuburan. Ya, tidak ada keutamaan tertentu kecuali yang sudah disebutkan dari 2 masjid dan 3 kuburan. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya tentang tujuannya mengajarkan, sebenarnya ini tidak diajarkan, akan tetapi ini warisan. Warisan yang diwarisi dari kaum Arab jahiliyah yang mereka bertatayur dengan burung. Apabila burung itu pergi ke kanan, terbang ke kanan, maka dianggap sebagai hal yang baik, sebagai burung sanih.
yaitu burung yang mendatangkan kebaikan. Nah, apabila terbang ke kiri, maka anggap sebagai burung barih, yaitu yang mendatangkan kesialan. Jadi mereka tidak mengajarkannya, cuma mereka berkeyakinan seperti itu. Akhirnya keyakinan itu diadopsi oleh kaum muslimin, sebagiannya yang tidak belajar tauhid. Akhirnya mereka tahu ada yang disebut dengan tatayur, merasa bernasib sial. Makanya Nabi Muhammad SAW menghapus keyakinan tersebut. Ya, jadi tidak ada yang mengajarkannya, cuma itu adalah warisan dari kaum jahiliyah. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Berziarah kubur disyariatkan di dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan-kuburan oleh kalian seluruhnya. Karena menziarahi kuburan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Tetapi berziarah kubur tidak dibatasi dengan pembatasan-pembatasan yang belum ada syariatnya dalam agama Islam, seperti membatasi waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, tata cara, dan juga eh, jenis. Belum ada pembatasan waktu, misalkan sebelum bulan Ramadan atau saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Maka berziarah kubur secara umum tidak dibatasi dengan waktu kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil pembatasan waktu untuk berziarah kubur. Dan jika tidak ada dalil, maka tidak boleh kita membatasinya, karena pembatasan memerlukan dalil. Oleh sebab itu, jika ingin berziarah kubur, kapan saja berziarah kubur. Dan jika terjadi pembatasan, apalagi diyakini keutamaan dengan pembatasan tersebut, maka ini adalah perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Karena setiap pembatasan atas sebuah ibadah memerlukan dalil. Tidak diperbolehkan untuk membatasi waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan juga sebab tanpa dalil. Wallahu a'lam.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sebenarnya agar kaum muslimin memahami bahwa sebagian perbuatan yang tersebar di masyarakat adalah perbuatan yang bid'ah, tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kiat-kiatnya yang pertama adalah memahamkan dua kalimat syahadat. Karena ketika seorang muslim benar-benar paham tentang dua kalimat syahadat, maka secara tidak langsung dia akan menjauhi dari kesyirikan dan perbuatan bid'ah. Karena syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya adalah alla yu'bada illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan syahadat yang kedua, jika dijelaskan dengan baik dan benar, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, salah satu konsekuensinya yang paling utama adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak diibadahi Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Dan yang disyariatkan ini adalah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanpa harus kita jelaskan pun, maka akan terdidik di tengah kaum muslimin bahwa saya beribadah hanya kepada Allah dan saya beribadah kepada Allah hanya dengan mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah tertanam hal tersebut, maka terkadang tidak perlu kita menyebutkan contoh, maka kaum muslimin sudah bisa memahaminya dengan baik dan benar. Tidak perlu kita menyebutkan contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kaum muslimin memahami nasihat bahwa perbuatan atau sebagian perbuatan yang tersebar di masyarakat adalah perbuatan bid'ah, maka kita harus memahamkan kepada mereka apa itu bid'ah. Dan saya tidak melihat ada yang sangat gemar untuk mendakwahkan, mengajak kepada tauhid dan memerangi kesyirikan, mengajak kepada sunnah dan memerangi bid'ah, kecuali para pendakwah yang mengusung dakwahnya dengan dakwah salaf, yaitu mengajak manusia beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka kenalkan, pahamkan melalui hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan-perkataan para ulama tentang pengertian bid'ah. Kemudian setelah itu yang ketiga, kenalkan dan yakinkan tentang buruknya perbuatan bid'ah di dalam agama Islam. Buruknya perbuatan bid'ah di dalam agama Islam. Nah, niscaya nasihat-nasihat bahwa di dalam bulan Rajab terjadi beberapa perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama Islam, nasihat tersebut akan mudah diterima kalau sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam.
Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Eh, Pertama yang ingin kita dudukkan dulu permasalahan meminta didoakan oleh orang saleh. Maka jawabannya boleh saja. Nabi Muhammad SAW minta didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meminta didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi minta didoakan boleh saja. Cuma berdoa sendiri lebih utama. Kenapa? Karena lebih bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila seseorang terkena penyakit yang aneh, maka lebih utama dia melakukan ruqyah syar'iyyah, berobat dengan membaca Al-Quran ataupun dengan doa-doa yang sahih dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini dia lakukan sendiri lebih utama dibandingkan dia meminta kepada orang yang saleh. Meskipun meminta kepada orang yang saleh diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah pengobatan dengan cara meminta bantuan kepada jin, seperti perdukunan atau persihiran. Jadi minta doa kepada kiai boleh saja, asalkan sang kiainya berdoa dengan doa berasal dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Tidak berdoa kepada jin, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak berdoa minta pertolongan kepada wali-wali yang sudah mati. Nah, pada saat itu diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Nah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Di bab yang ke-22 dari kitab Tauhid yang kita baca syarahnya, yaitu Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid ini, kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW beliau sangat gigih untuk menjaga umatnya dari terperosok ke dalam dosa kesyirikan. Dan ini adalah tanda sayang beliau dan kelembutan beliau terhadap umatnya. Oleh sebab itulah, apabila ada seorang pendakwah yang mengajak umat Islam agar bertauhid, menjauhi kesyirikan, maka pendakwah tersebut berarti sangat penyayang terhadap umat Islam. Karena pendakwah tersebut berniat ingin menjauhkan umat Islam dari dosa yang paling besar. Dosa yang bisa menghapuskan seluruh pahala. Dosa yang bisa mengharamkan surga dan mengekalkan di dalam neraka. Maka jangan sampai kemudian orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dan memerangi kesyirikan dianggap sebagai para pengacau di tengah masyarakat. Dianggap sebagai para perusak kesatuan dan persatuan masyarakat. Tidak. Akan tetapi berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada sunnah, ini adalah jalannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mengemban
tugas kenabian dan tugas kerasulan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.